Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Nabil Azara dari kelas 12 MIPA 2. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran intinya di dimensi 3, kita akan mengetahui apa sih unsur-unsur kubus itu. Ya, unsur-unsur kubus itu yang pertama ada rusuk, ada titik sudut, ada sisi, ada diagonal sisi, ada diagonal ruang. Lalu ada juga bidang diagonalnya. Nah, sekarang kita akan membahas rusuk. Apa sih rusuk itu? Rusuk itu adalah garis lurus di tiap tepian kubus. Contohnya pada gambar kubus berikut, rusuknya itu berada pada garis C ke G. Nah, contoh yang lainnya ada garis A ke B, lalu A ke E, itu masih merupakan rusuk, dan seterusnya. Kubus sendiri memiliki 12 rusuk sama panjang. Lalu ada titik sudut. Nah, titik sudut itu adalah titik pertemuan 3 buah rusuk. Berarti titik sudut di sini ada berapa? Yaitu ada 8. Nah, titik sudut itu adalah titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Itu merupakan titik-titik sudut. Nah, lanjut kita ke sisi. Sisi adalah bidang yang membatasi kubus. Nah, pada gambar berikut ini, sisinya itu ada pada ADHE, itu merupakan sisi dari sebuah kubus. Lalu ada juga ABFE, itu merupakan sebuah sisi juga. Lalu contoh yang lainnya ada BCGF. Nah, dalam sebuah kubus memiliki 6 buah sisi. Next, kita ke diagonal ruang. Diagonal ruang itu merupakan hubungan antara dua titik sudut dalam suatu ruang yang sama. Contohnya nih, di sini ada titik B ke H. Itu merupakan diagonal ruangnya. Contoh yang lainnya, ada A ke G, lalu D ke F, dan lain-lain. Nah, lalu ada juga bidang diagonal. Bidang diagonal yaitu bidang berbentuk segi empat yang melintang di dalam ruang kubus. Contohnya di sini ada garis DBFH. Nah, di situ kan ada bidang yang berbentuk segi empat dan melintang, itu yang berwarna hijau itu contohnya. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajarannya, yaitu jarak pada bangun ruang. Yang pertama ada jarak antara titik ke titik. Nah, jarak antara dua titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan dua titik tersebut. Contohnya, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuk 12 cm. Tentukan jarak titik B dan titik G. Yang kedua, tentukan jarak titik A dan titik G. Nah, oke, kita akan membahas pertama dulu, yaitu tentukan jarak titik B dan titik G. Nah, di contoh ini diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 12 cm. Tentukan jarak titik B dan titik G. Nah, di sini kan diketahui rusuknya adalah 12 cm. Ini kita tulis dulu 12 cm. Lalu tentukan jarak titik B. Nah, kita tentukan dulu titik B-nya di sini dan titik G-nya. Oke, sudah. Lalu antara titik B dan titik G kita beri garis lurus terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Oke, yang ditanya ini kan jarak titik B ke titik G. Nah, bisa dilihat di sini titik B ke titik G ini merupakan diagonal sisi. Sehingga kita bisa menggunakan rumus A akar 2, di mana A ini merupakan bilangan rusuknya atau 12-nya ini. Jadi kita bisa langsung ganti A ini dengan 12. Jadi hasilnya adalah 12 akar 2. Nah, jadi jarak antara titik B ke G itu adalah 12 akar 2. Nah, lanjut contoh yang kedua, yaitu diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 12 cm. Tentukan jarak titik A dan titik G. Oke, di sini kan kita ketahui titik A-nya di sini. Lalu kita buat titik G-nya di sini. Nah, lalu kita beri garis hubung antara titik A ke titik G. Nah, di sini juga rusuknya sama ya, 12 cm. Kita ketahui titik A ke titik G itu merupakan diagonal ruang.
Nah, diagonal ruang sendiri ini juga kita bisa menggunakan rumus cepat, yaitu A akar 3. Yang tadi diagonal sisi kan kita menggunakan A akar 2. Sekarang diagonal ruang kita menggunakan A akar 3, dimana A-nya ini masih tetap sama, yaitu 12 cm. Jadi kita tinggal ganti aja A diganti dengan 12, sehingga hasilnya yaitu 12 akar 3. Jadi jarak antara titik A dan titik G yaitu 12 akar 3. Nah, selanjutnya ada jarak antara titik ke garis. Jarak antara titik dan garis adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik tersebut dan tegak lurus terhadap garis. Halo semuanya, di sini saya ada contoh soal. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuk 4 cm. Hitunglah jarak titik E ke garis AG. Nah, di sini saya sudah menulis rusuknya ada 4 cm. Lalu di sini ada titik E, titik A-nya di sini, lalu titik G-nya di sini. Nah, di sini saya sudah membuat garisnya ya. Garis A ke G seperti ini. Lalu garis G ke E. Ini beda warna udah diketahui kan? Lalu melalui titik E ini kita buat garis tegak lurus terhadap garis AG-nya. Lalu kita beri di sini titik P-nya. Nah, di sini saya udah bikin segitiganya. Kita tulis di sini A, di sini G, di sini E. Kita ketahui A ke G sini merupakan diagonal ruang. Kita tulis dulu AG, EG, lalu EA. A ke G ini merupakan diagonal ruang sehingga hasilnya adalah 4 akar 3. A ke E merupakan rusuknya di sini 4 cm jadinya. Lalu E ke G ini merupakan diagonal sisi. Nah, diagonal sisi yaitu berarti 4 akar 2 cm. Nah, kita tulis dulu di sini ya. E ke G tadi 4 akar 2, E-nya adalah 4 cm. Nah, kita ketahui ini merupakan segitiga sama kaki, sehingga kita bisa menggunakan rumus luas segitiga EAG sama dengan luas segitiga EAG, atau setengah dikali A dikali T, alas kali tinggi. Jadi ini penyelesaian. Luas segitiga EAG sama dengan luas segitiga EAG. Jadi rumusnya yaitu 1/2 dikali alas dikali tinggi. Nah, kita tulis alasnya yaitu AG dikali tingginya kita bisa tulis E ke P. Ini merupakan P-nya di sini ya. EP. Sama dengan setengah alasnya yaitu AE. Kita bisa melihat segitiga juga seperti ini ya. Ini merupakan segitiga juga, ini alasnya AE. Dikali tingginya yaitu EG. Langsung kita substitusi. AG tadi 4 akar 3 dikali EP-nya yaitu EP-nya yang ditanya ya. EP yang ditanya kali AE-nya, AE atau EA sama aja 4 dikali EG 4 akar 2. Setengah dikali 4 akar 3 yaitu 2 akar 3 EP sama dengan ini 2 jadi 8 akar 2 EP sama dengan ini kita pindah ruaskan 2 akar 3 sama dengan 8, ini kita sama-sama bagi 2
Y4 akar 2 per akar 3. Kita hilangkan akarnya, kita akar kali akar 3 seperti ini. Lalu sama dengan 2 dikali akar 3. Akar 2 dikali akar 3 yaitu akar 6. Akar 3 dikali akar 3, 3. Jadi hasil EP-nya yaitu 4 akar 6 per 3 atau 4 per 3 akar 6. Ini sama aja. Jadi jarak titik E ke garis AG ini AG yaitu 4 per 3 akar 6 cm. Terima kasih. Lalu selanjutnya ada jarak titik ke bidang. Titik ke bidang adalah panjang ruas garis yang ditarik dari suatu titik sampai memotong tegak lurus suatu bidang. Contoh berikut, diketahui sebuah kubus dengan rusuk 8 cm. Tentukan jarak titik A ke bidang EFGH. Kita lihat di sini titik A itu lebih dekat dengan titik E. Nah, jarak terdekat dari A ke E itu sama saja kayak kita mencari panjang dari AE. Nah, perlu kita ingat, jarak terdekat sebuah titik dengan sebuah bidang, dia akan menghasilkan garis yang tegak lurus yang sudutnya siku-siku. Dan ternyata, dari titik A kita tarik sebuah garis ke titik E. Dia akan menghasilkan garis yang tegak lurus dengan bidang EFGH atau garis yang sudutnya siku-siku. Sehingga jarak terdekatnya adalah panjang AE. Nah, AE sendiri ini merupakan rusuk juga, sehingga jawabannya adalah 8 cm. Jadi jarak titik A ke bidang EFGH adalah 8 cm. Lalu yang keempat ada jarak garis ke garis. Nah, jarak antara dua garis sejajar atau bersilangan adalah panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap kedua garis tersebut. Baiklah, contoh soal ini dari jarak dua garis yang sejajar. Diketahui balok ABCD EFGH dengan AB 3 cm, BC 1 cm, CG 2 cm. Tentukan jarak AD dengan BC. Nah, garis AD-nya ini, garis BC-nya ini, dan kita lihat di sini AD dengan BC berada pada bidang yang sama, yaitu pada bidang ABCD. Nah, berarti cara menentukan jaraknya tinggal tarik saja garis yang memotong AD dengan BC. Dan garisnya harus tegak lurus. Garisnya yaitu garis AB. Maka garis AB ini adalah merupakan perwakilan dari garis AD ke BC. Panjang AB berapa? Ya, panjang AB-nya yaitu 3 cm. Jadi jarak antara AD dan BC yaitu 3 cm. Lalu yang kelima ada jarak garis ke bidang. Jarak garis ke bidang adalah panjang ruas garis yang masing-masing tegak lurus terhadap garis dan bidang tersebut. Contohnya, pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Tentukan garis BE ke bidang CDHG. Pertama-tama, kita garis terlebih dahulu B ke E, kemudian bidang CDHG. Kemudian kita pilih titik sembarang. Misalkan saya pilih titik E, maka titik E ini harus kita proyeksikan ke bidang CDHG. Jadi nanti jarak antara BE dengan CDHG akan sama seperti E ke CDHG. Kira-kira seperti ini jika dituliskan. Jadi sepanjang garis biru inilah jarak antara E ke bidang CDHG. Kenapa seperti itu? Karena EH itu tegak lurus dengan bidang CDHG. Nah, selanjutnya saya buat garis yang sejajar dengan garis BE. Sehingga nanti jarak antara BE dengan bidang CDHG akan sama dengan jarak titik E dengan garis CH. Jika kita perhatikan BEHC itu membentuk persegi panjang dengan merupakan bidang diagonal pada kubus. Jika bidang diagonal, berarti EH dengan HC memang sudah tegak lurus. Dan jika memang sudah tegak lurus, berarti jarak antara E ke HC akan sama seperti panjang EH, yaitu bernilai 8 cm, karena nilai rusuknya adalah 8 cm. Lalu yang keenam ada jarak bidang ke bidang.
Jarak antara dua bidang adalah panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap dua bidang tersebut. Nah, berikut contohnya, sebuah limas T ABCD dengan panjang AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD sama dengan 4 cm. Panjang TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD sama dengan 4 cm. Titik K, L, M, dan N masing-masing terletak di pertengahan garis AB, CD, TD, dan TA. Tentukan jarak bidang KLMN dengan bidang TBC. Nah, kali ini kita akan menghitung jarak terdekat dari bidang KLMN yang garis kuning ini dengan bidang TBC yang garis biru. Langkah awal yang harus dilakukan, tariklah sebuah gambar segitiga yang dapat menghubungkan jarak terdekat dari sebuah bidang ini. Nah, di sini segitiga yang kita ambil yang bisa mewakili dari jarak terdekat adalah segitiga TOP, di mana untuk bidang KLM ini cuma diwakili oleh sebuah titik O saja. Sedangkan untuk bidang TBC diwakili sebuah garis TP. Dan inilah garis tegak lurusnya. Dan dia akan siku-siku di bagian sininya. Misalkan titik potongnya di sini. Ini kita sebut titik X. Jadi jarak bidang KLMN dengan bidang TBC sama dengan OX. Nah, fokus kita sekarang yaitu mencari OX. Nah, sebelum kita mencari OX, kita bikin lagi nih segitiga. Namun tetap segitiga TOP, hanya saja bagian O ini kita jadikan di bagian tinggi segitiganya. Nah, kemudian kita cari sisi segitiga yang belum kita ketahui. Nah, misalkan OP. OP ini kan sama dengan KB, yaitu 2 cm. Selanjutnya kita cari panjang dari TP. Nah, perhatikan segitiga TPC. Nah, pada segitiga TPC ini kan kita bisa menuliskan seperti ini. Panjang TP sama dengan akar dari TC kuadrat dikurang CP kuadrat. Kita menggunakan rumus Pythagoras. Selanjutnya bawahnya akar dari TC nya itu kan 4, jadi kita tulis 4 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Nah, 2 ini kita dapat dari setengah dari C ke B. C ke B itu 4, jadi kalau cuma CP berarti 2, jadi 2 akar 2. Nah, langsung bawahnya lagi akar dari 4 kuadrat itu adalah 16 dan 2 kuadrat adalah 4, jadi 16 dikurang 4. Oke, bawahnya akar dari 12. Akar dari 12 yaitu 2 akar 3. Nah, TP-nya sudah kita ketahui. Selanjutnya kita cari panjang TO-nya dengan menggunakan segitiga yang sebelah sini. TO sama dengan akar dari TP kuadrat dikurang PO kuadrat. Kita masih menggunakan rumus Pythagoras. Nah, sama dengan akar dari TP tadi yang kita cari tadi, yaitu 2 akar 3. Kita kuadratkan lalu dikurang PO-nya. PO-nya yaitu 2 kuadrat. Maaf, salah. Jadi bawahnya yaitu akar dari 12 dikurang 4 sama dengan akar dari 8. 8 itu hasil dari 12 dikurang 4. Lalu hasil bawahnya yaitu akar dari 8 yaitu 2 akar 2. Nah, kemudian dengan segitiga sebelah sini, dia akan sama panjang dengan segitiga yang sebelah sini. Nah, setelah semuanya telah kita cari, kita bisa mencari nilai OX dengan menggunakan luas segitiga. Karena segitiganya sama, tentunya luas segitiga yang sini akan sama dengan luas segitiga yang sebelah sini. Maka berlakulah rumus L1 sama dengan L2 atau luas 1 sama dengan luas 2. Nah, rumus luas segitiga yaitu setengah dikali A dikali T sama dengan setengah dikali A dikali T. Nah, luas pertama yaitu setengah dikali OP. A-nya itu alasnya OP dikali T. T-nya yaitu TO, tingginya TO. Sama dengan setengah dikali PT dikali OX. Nah, setengahnya ini, setengah sebelah sini dengan sebelah sini bisa kita coret. Sehingga sisanya OP. OP-nya itu 2, TO-nya 2 akar 2. Jadi 2 dikali 2 akar 2. Sama dengan 2 akar 3 dikali OX. Nah, 2-nya ini, 2 yang awal bisa sama-sama kita coret karena habis.
Jadi 2 akar 2 per akar 3 kita pindah ruas. Nah, karena penyebutnya tidak boleh sama, maksudnya tidak boleh berakar, jadi akarnya kita hilangkan. Jadi seperti ini. Nah, hasilnya itu OX sama dengan 2 per 3 akar 6 cm. Lalu selanjutnya ada sudut pada bangun ruang. Yang pertama, sudut antara garis dan garis. Sudut antara dua garis adalah ukuran kemiringan antara dua garis. Nah, pada contoh berikut, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk ACM. Tentukan besar sudut antara garis BG dan CH. Nah, awalnya mula-mula kita buat dulu garis antara titik B ke G, lalu C ke H. Nah, dua garis ini merupakan garis yang bersilangan. Lalu kita pilih satu garis, misalnya garis CH. Nah, garis yang sejajar dengan garis CH adalah garis BE. Nah, sudut yang dibentuk oleh garis CH dan BG sama dengan sudut yang dibentuk oleh garis BE dan BG, sehingga sudutnya di EBG. Jadi tetanya berada pada titik B. Nah, setelah kita identifikasi jenis segitiganya, yaitu segitiga sama sisi, maka sudut EBG sama dengan theta sama dengan 60 derajat, karena segitiga sama sisi itu tetanya adalah 60 derajat. Lalu yang kedua ada proyeksi. Proyeksi adalah pencerminan sebuah titik, sebuah garis, atau sebuah bidang pada sebuah objek atau garis atau bidang datar, sehingga menghasilkan suatu bayangan yang kita sebut hasil proyeksi. Nah, berikut ada contoh. Proyeksi garis AG pada bidang ABCD adalah garis titik-titik. Nah, pertama-tama kita harus membuat garis dari A ke G. Nah, setelah itu kita ketahui proyeksi adalah bayangan. Nah, bayangan berarti itu di bagian bawahnya ya, pada bagian bawah. Nah, proyeksi garis A. Nah, kita lihat dulu bidangnya. Bidangnya ini pada bidang ABCD. Nah, proyeksi garis A pada bidang ABCD, di sini kan ada A juga. Jadi proyeksi garis A-nya adalah A itu sendiri. Lalu pada G, proyeksi garis G, jika kita lihat di bawahnya itu adalah garis C. Nah, jadi proyeksi garis G-nya adalah C. Nah, ini juga harus tegak lurus ya, harus tegak lurus. Jadi proyeksi garis A ke G adalah garis AC. Contoh penerapan pada soal. Daftar penjualan harian dalam persen selama 50 hari suatu produk makanan adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada sebuah tabel. Berdasarkan tabel di atas, buatlah A. Tabel distribusi frekuensi, B. Histogram poligon frekuensi, dan OGIF lebih dari atau OGIF negatifnya. Nah, pada penyelesaian berikut, pertama-tama kita menentukan J. J itu adalah jangkauan. Nah, rumus jangkauan yaitu X dikurang X min. Nah, X max-nya itu adalah 98. Kita bisa lihat pada tabel yang di atas tadi. Lalu X min-nya adalah 39. Jadi jangkauannya adalah 59. Lalu kita mencari banyak kelas interval atau K-nya dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N. Nah, log N-nya yaitu 50. Pada soal tadi ada 50 hari. Nah, itu adalah N-nya. Lalu kita mencari panjang kelas interval atau P-nya dengan rumus jangkauan per banyak kelas interval atau P sama dengan J per K. Lalu setelah itu kita membuat tabel. Nah, tabelnya itu dengan isian
tabel pertama penjualan harian, kedua turus, ketiga frekuensi, yang keempat tepi kelas, lalu yang kelima adalah titik tengah. Nah, awalnya tadi kan panjang kelas intervalnya ada 8. Nah, lalu BB atau batas bawahnya yang paling kecil itu kan tadi 39. Sehingga 39 ini kita hitung sampai 8 kali. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Sehingga batas atasnya adalah 46. Lalu bawahnya lagi penjualan harian kita tulis 47 sampai 54. Nah, 54 juga ini panjang kelas intervalnya sampai 8 dan seterusnya begitu. Lalu turus. Pada turus ini kita bisa melihat banyaknya bilangan dari 39 sampai 46. Nah, itu hanya 2 bilangannya dan seterusnya pun begitu. Lalu kita mencari tepi kelas. Cara mencari tepi kelas yaitu dengan menggunakan pada bagian ini BA, kita ketahui BA adalah 46. Nah, BA ini termasuk tepi atas. Setiap tepi atas kita tambah dengan 0,5. Jadi 46 ditambah 0,5 adalah 46,5. Lalu BB-nya adalah 39. Nah, tepi bawah sama dengan 39 dikurang 0,5. Setiap tepi bawah itu selalu dikurang 0,5 sehingga hasilnya adalah 38,5. Jadi tepi kelasnya yaitu 38,5 sampai 46,5 dan seterusnya di bawah pun begitu menghitungnya. Lalu titik tengah. Nah, cara mencari titik tengah yaitu batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi dengan 2. Nah, batas bawahnya tadi kan 39, batas atasnya 46, lalu kita bagi dengan 2 yaitu hasilnya 42,5 dan seterusnya pun bawahnya pun begitu. Misalnya pada bagian yang kedua ini batas bawahnya 47, lalu batas atasnya adalah 54. Terus kita bagi 2, hasilnya adalah 50,5. Lanjut, pada bagian B kita mencari histogram, poligon frekuensi, dan ogive lebih dari atau ogive negatif. Yang pertama histogram. Nah, histogram itu sendiri pada nilainya itu kita lihat dari tepi kelas. Nah, tepi kelasnya tadi kan 38,5 sampai 46,5, 54,5, 62,5 dan seterusnya. Nah, terus 38,5 sampai 46,5 itu mempunyai frekuensi 2 sehingga pada atas histogram ini kita tulis 2. Lalu 46,5 sampai 54,5 itu adalah 2 juga. Nah, lanjut lagi 54,5, 62,5 itu frekuensinya adalah 4 dan seterusnya begitu, ditulis seperti itu terus. Nah, oke, selanjutnya adalah poligon frekuensi. Nah, poligon frekuensi ini nilainya kita lihat pada titik tengah, yaitu 42,5, 50,5, 58,5 dan seterusnya. Nah, pada frekuensi 42,5 itu memiliki frekuensi 2, sehingga kita tulis di bagian sini 50,5 itu 2 juga, sehingga dia setara ya garisnya. Lalu 58,5 itu dia frekuensinya 4 sehingga kurvanya ini naik dan begitu seterusnya sampai ke 98,5 itu memiliki kurva 4 sehingga dari grafik naik ke atas dia akan turun kembali. Nah, selanjutnya ini adalah ogive lebih dari atau ogive negatif. Nah, ogive ini sendiri kita nilainya bisa kita lihat pada tepi kelas, yaitu 38,5, 46,5 dan seterusnya. Nah, lalu kita akan mencari frekuensi kumulatif. Awalnya kita akan mencari 50 dikurang 2 sama dengan 48. Nah, 50 ini sendiri merupakan N-nya, N tadi yang 50 hari tadi, yang soal pertama tadi. Nah, dikurang 2, 2 ini merupakan frekuensinya hingga hasilnya 48. Lalu sebelah sini 48 ditambah 2 hasilnya 50. Lalu 48 ini kita tulis di bawahnya lagi dikurang 2 sama dengan 46. Lalu 46 ditambah 2 sama dengan 48. Lalu 46 lagi di bawah ditulis di bawah sini dikurang 4 karena frekuensi
54,5 yaitu 4. Jadi dikurang 4 sehingga hasilnya adalah 42. Dan begitu seterusnya. Oke, contoh selanjutnya ada berikut merupakan data jumlah protein yang terkandung dalam beberapa macam makanan cepat saji yang terpilih. Nah, di sini ada sejumlah data. Lalu pertanyaannya, hitunglah jumlah rata-rata, min, sementara, pengkodean, median, dan modus dari data tersebut. Nah, sebelumnya di sini kita cari dulu nih jangkauannya. Jangkauannya X max dikurang X min. X max-nya diketahui 57, X min-nya 12. Jadi 57 dikurang 12 adalah 45. Lalu K-nya sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N-nya kita ketahui adalah 40. Lalu kita jumlahkan, hasilnya adalah 6. Lalu P-nya sama dengan J per K, sama dengan hasilnya adalah 8. Lalu di sini yang pertama kita akan mencari rata-rata min. Nah, kita ketahui frekuensinya ada 7, 17, 10, 4, 1, 1 hingga N-nya adalah 40. Nah, kita cari XI. XI ini adalah titik tengah. Kemarin kita mencari titik tengah yaitu BB ditambah BA dibagi 2. Nah, BB-nya itu 12. BA-nya adalah 19 dibagi 2. Hasilnya adalah 15,5. Dan seterusnya pun begitu. Lalu kita cari FI dikali XI. Nah, FI ini frekuensi ini kita kali dengan titik tengah ini, 7 dikali 15,5, hasilnya adalah 108,5 dan seterusnya begitu. Lalu kita cari rata-rata min dengan rumus X rata-rata sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Nah, sigma FI nya tadi kita dapat hasilnya adalah 1084 dibagi sigma FI nya yaitu 40, sehingga hasilnya adalah 27,1. Nah, pertanyaan kedua kita akan mencari rataan sementara. Nah, di sini kita sudah ketahui datanya F1 XI-nya, lalu kita akan mencari DI dan FI dikali DI. Nah, DI ini sama dengan XI dikurang XS atau X3-nya. Nah, XI-nya kita ketahui di sini ada 15,5 dikurang X3-nya adalah 23,5. Jadi 15,5 dikurang 23,5 hasilnya min 8. Lalu FI dikali DI. Nah, FI-nya 7 dikali DI-nya, hasil DI tadi hasil perhitungan XI dikurang X3. Yaitu hasilnya adalah min 8. 7 dikali min 8 hasilnya min 56. Lalu bawahnya lagi 23,5 dikurang 23,5 hasilnya adalah 0. FI dikali DI nya 17 dikali 0 hasilnya 0 dan seterusnya pun begitu. Lalu kita cari rataan sementara. Nah, rumus rataan sementara yaitu X rata-rata sama dengan XS rata-rata ditambah sigma FI dikali DI per sigma FI. Nah, XS nya tadi X3 ditambah sigma FI dikali DI per sigma FI. Nah, X3 nya tadi adalah 23,5 ditambah sigma FI dikali DI. Hasil dari FI dikali DI semuanya tadi adalah 144. Nah, per 40 N nya adalah 40 atau sigma FI nya adalah 40, sama dengan 23,5 ditambah 3,6 sama dengan 27,1. Hasilnya rataan sementaranya adalah 27,1. Lalu kita akan mencari pengkodean. Nah, di sini kita akan mencari UI dan FI dikali UI. Nah, kita ketahui tadi FI dikali DI pada bagian X3-nya yaitu UI-nya adalah 0. Sehingga setiap di atas 0 bagian UI itu adalah min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Tetapi pada bagian bawahnya itu positif. 1, 2, 3, 4. Nah, FI dikali UI, FI nya 7, UI nya min 1. 7 dikali min 1 adalah min 7. Lalu 17 dikali 0 adalah 0 dan begitu seterusnya. Lalu kita akan mencari pengkodeannya. Rumus pengkodean yaitu X rataan sama dengan XS ditambah P dikali sigma FI dikali UI per sigma FI. Nah, di sini kita ketahui XS-nya sama dengan X3 ditambah P dikali sigma FI dikali UI per sigma FI. X3-nya adalah 23,5 ditambah P-nya itu 8, P itu panjang interval kelas, lalu sigma FI dikali UI. Nah, hasil di sini adalah 18. Sigma FI-nya adalah 40. Nah, kita jumlahkan.
mendapatkan 23,5 ditambah 154 per 40, hingga hasil akhirnya adalah 27,1. Nah, selanjutnya kita akan mencari mediannya. Nah, di sini kita ketahui FK-nya ada 7, 24, 34, 38, 39, dan 40. Nah, lalu TB itu seperti batas bawah, yaitu 20 dikurang 0,5 sama dengan 19,5. P-nya 8, FM sama dengan 17. Nah, 17 di bagian F ini. Lalu frekuensi kumulatifnya adalah 7, N per 2, N-nya sama dengan 40 per 2. Nah, lalu kita akan mencari mediannya dengan rumus ME sama dengan TB ditambah P dikali N per 2 dikurang F atau FK per FM. Sama dengan TB kita ketahui 19,5 ditambah 8 dikali 40 per 2 dikurang 7 per 17. Nah, hasil akhirnya adalah 25,61. Lalu kita akan mencari modusnya. Di sini diketahui TB-nya tadi kan 19,5, P-nya sama dengan 8, DI 17 dikurang 7 sama dengan 10. Nah, tetap DI itu frekuensi 17 dikurang frekuensi yang atasnya 7, sehingga hasilnya adalah 10. Lalu D2-nya adalah 17 dikurang 10. Nah, 17 ini dikurang frekuensi di bawah 17-nya, yaitu 10, sehingga hasilnya adalah 7. Lalu kita akan mencari modusnya dengan rumus MO sama dengan TB ditambah P dikali D1 per D1 ditambah D2. Kita masukkan semua nilainya, lalu hasil akhirnya adalah 24,2. Baiklah, contoh soal berikutnya yaitu kuartil bawah dari data yang tersaji pada tabel distribusi frekuensi di samping adalah. Nah, di sini kita akan mencarikan kuartil bawah. Nah, Q1 sama dengan 1 per 4 dikali N. Nah, N-nya ini adalah 120, sehingga hasilnya adalah 30. Nah, karena hasilnya 30, berarti kuartilnya itu antara 15 sampai 36. Jadi hasilnya adalah pada bagian 36 ini, kuartil bawahnya. Lalu L itu adalah tepi bawah kelas. Nah, lalu tepi bawah kelasnya yaitu 60 dikurang 0,5 hingga hasilnya 59,5. P-nya adalah 10, F-nya adalah 15, FK, lalu FI-nya sama dengan 21. Lalu kita cari kuartil bawahnya. Q1 sama dengan L ditambah P dikali 1 per 4 N dikurang FK per FI. Nah, lalu kita masukkan nilainya 59,5 ditambah 10 dikali 1 per 4 dikali 120 dikurang 15 per 21, hingga hasil akhirnya adalah 66,6. Lalu contoh selanjutnya kita akan mencari desil. Nah, tentukan D3 data berat badan 50 orang siswa SMA Merdeka pada tabel berikut. Nah, langkah awal sama halnya pada kuartil, kita tambahkan kolom frekuensi kumulatif. Nah, letak D3 pada dantum ke I per 10N, pada dantum ketiga karena kita mencari D3. Jadi 3 per 10, N-nya adalah 50 hingga hasilnya adalah 15. Jadi letak D3 pada interval kelas 41 sampai 45. Frekuensi kumulatif 19, berarti letak data ke 11 sampai ke 19. L3 sama dengan 41 dikurang 0,5 sama dengan 40,5. P-nya sama dengan 5, F-nya sama dengan 10, dan FI-nya sama dengan 9. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya. D3 sama dengan L3 ditambah P dikali 3 per 10 dikali N dikurang F, FK per FI. Hingga kita masukkan nilainya. 40,5 ditambah 5 dikali 3 per 10 dikali 50 dikurang 10 dibagi 9, dan hasil akhirnya adalah 43,28. Jadi desil ketiga berat badan siswa SMA Merdeka adalah 43,28. Nah, soal selanjutnya yaitu tentukan simpangan rata-rata, B ragam atau variasi, C simpangan baku dari tabel berikut. Nah, pertama kita akan menyelesaikan simpangan rata-rata. Rumus umum simpangan rata-rata yaitu SR sama dengan sigma FI dikali XI dikurang X rata-rata per sigma FI.
Nah, awalnya kita ketahui nilai dan frekuensi. Jadi kita akan mencari XI atau nilai tengah, FI dikali XI dikurang X rata-rata, lalu FI dikali XI dikurang X rata-rata. Nah, awal-awal kita akan mencari XI. XI itu nilai tengah, yaitu 20 ditambah 24 dibagi 2 sama dengan 22, dan seterusnya begitu. Lalu FI dikali XI, 4 dikali 22, hasilnya adalah 88. Lalu 8 dikali 27, hasilnya 216, dan seterusnya. Lalu kita akan mencari X rataan dulu agar bisa mencari XI dikurang X rataan. Nah, X rataan itu adalah sigma FI dikali XI per sigma FI. Nah, sigma FI dikali XI itu nilainya adalah 1710 dibagi sigma FI atau N-nya yaitu 50, hasilnya 34,2. Lalu kita bisa menghitung XI dikurang X rataan. XI-nya yaitu 22 dikurang 34,2. Hasilnya adalah 12,2. Lalu 27 dikurang 34,2, hasilnya adalah 7,2. Dan seterusnya begitu. Lalu pada FI dikali XI dikurang X rataan. FI-nya kita ketahui adalah 4 dikali XI dikurang X rataan tadi adalah 12,2. Jadi 4 dikali 12,2 adalah 48,8. Nah, seterusnya begitu. Lalu kita bisa mencari simpangan rata-ratanya, yaitu kita substitusikan nilainya pada rumus berikut. Sigma FI dikali XI dikurang X rataan yaitu 274,4 dibagi sigma FI adalah nilainya 50, hingga hasilnya adalah 5,488. Selanjutnya kita akan mencari ragam atau variasi. Nah, FI dan FI dikali XI dikurang S rataan kita sudah cari pada soal yang tadi. Nah, selanjutnya kita akan mencari XI dikurang X rataan kuadrat dikali FI dikali XI X kuadrat. Nah, kita hasil dari XI dikurang X rataan adalah min 12,2, kita kuadratkan menjadi 148,84. Lalu min 7,2 kita kuadratkan menjadi 51,84, dan seterusnya begitu. Lalu pada bagian FI dikali XI per X kuadrat itu FI-nya 4 dikali 148,84 adalah 595,36. Lalu pada bagian bawahnya 8 dikali 51,84 hasilnya adalah 414,72, hingga hasil akhirnya adalah 2108. Lalu kita akan mencari ragamnya dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma FI dikali XI dikurang X rataan kuadrat per sigma FI. Kita substitusikan nilainya. Sigma FI dikali XI dikurang X kuadrat pangkat 2 adalah 2108. Lalu sigma FI-nya adalah 50, sehingga hasilnya adalah 42,16. Nah, di sini kita bisa mencari simpangan baku juga. Simpangan baku dengan rumus S sama dengan S kuadrat. Nah, S-nya tadi hasilnya adalah 42,16, sehingga hasil dari simpangan baku adalah 6,49. Nah, akhirnya kita sudah selesai mengenai penjelasan tentang dimensi 3 dan juga statistika. Semoga semuanya dapat dimengerti dan juga berkah selalu. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dari saya menjelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.